Salam Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kembali kita berjumpa dalam pembelajaran kita tentang firman Tuhan pada hari ini. Ya, saya harap saudara masih memiliki semangat yang begitu besar. Ya, semangat yang bernyala-nyala untuk terus selalu merindukan akan urapan kuasa Tuhan atau firman-firman Tuhan yang tentunya bisa memimpin saudara, menuntun saudara di dalam jalan kebenaran firman Tuhan. Itu yang menyelamatkan saudara. Ya. Jadi tema dalam pembelajaran kita kali ini yaitu adalah percaya. Ya. Ini sangat penting saudara untuk kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Ya, karena kalau kita berbicara tentang percaya yang mudah diucapkan, tetapi ya ada tapinya. Kita percaya kepada Allah, percaya kepada Yesus. Saya percaya Tuhan. Saya percaya Tuhan selalu memulihkan hidup saya. Tuhan selalu ada dalam kehidupan saya. Ya. Tetapi apakah ucapan kita ini sesuai dengan apa yang kita lakukan? Apa yang kita perbuat? Apakah hanya sebatas kita percaya, tapi kita tidak mendengarkan firman-Nya? Dan kalau kita tidak mendengar firman-Nya, tentu kita tidak melakukannya. Karena kita tidak mengerti firman-Nya, sehingga kita tidak melakukannya. Jadi, apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama adalah kita harus mendengarkan firman Tuhan dan kita harus membaca Alkitab. Dengan membaca, kita mengerti, dengan mendengar, kita memahami dan melakukan. Jadi itu yang perlu. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih. Karena ketika kita berbicara tentang percaya, artinya percaya kepada Allah, percaya kepada Yesus. Jadi siapapun bisa mengatakan bahwa aku percaya kepada Tuhan. Aku percaya kepada Yesus. Jadi menjadi pertanyaannya adalah apakah Tuhan percaya kepada kita? Karena kita percaya kepada Dia, apakah Ia mempercayakan kita? Nah, ini yang menjadi pembahasan kita pada kali ini. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita sama-sama buka di Yohanes 2:23 sampai dengan 25. Di dalam ayat 23, dan sementara ia di Yerusalem, selama hari raya Paskah banyak orang yang percaya dalam namanya. Itu nama Yesus Kristus adalah. Karena pada saat itu Yesus itu masih di Yerusalem. Karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakan. Jadi di dalam ayat 3 ini saudara, banyak orang-orang berkumpul di Yerusalem pada hari raya Paskah itu percaya di dalam nama Yesus. Karena mereka melihat tanda-tanda yang diadakannya. Ya. Jadi ini saya bilang kembali lagi saudara. Jadi banyak yang percaya karena melihat tanda-tanda yang diadakan oleh Yesus. Yaitu mujizat-mujizat yang terjadi. Karena kalau kita lihat dalam teks ini, berarti di Yerusalem ini, Yesus telah banyak mengadakan tanda dan mujizat saudara. Sehingga banyak orang yang datang ke sana, berkumpul melihat. Banyak yang percaya karena melihat tanda-tanda yang diadakan. Namun kita perhatikan dalam ayat 24. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Karena ia mengenal mereka semua. Nah ini yang menarik. Jadi percayanya itu percayanya di mana dan seperti apa. Tuhan itu mengenal hati mereka semua. Jadi Tuhan menyatakan dia tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Ya. Padahal mereka ini sebanyak yang percaya di dalam namanya. Karena melihat tanda-tanda yang diadakan. Ya, karena Tuhan tahu saudara. Mereka datang, mereka percaya itu karena mereka melihat mujizat. Bukan mencari Tuhan. Mereka datang bukan mencari Yesus. Tapi mereka percaya karena melihat tanda-tanda mujizat. Jadi makanya saya kembali lagi saya katakan saudara. Sangat mudah untuk mengatakan percaya. Tetapi apakah Tuhan percaya yang kamu katakan?
yang kamu ucapkan. Banyak orang Kristen sekarang begitu. Pergi gereja setiap hari. Karena mengharapkan sesuatu. Bukan mencari Tuhan. Mengharapkan berkat. Berkat itu bahasa halusnya. Supaya kelihatan rohani. Pergi gereja mengharapkan sesuatu untuk ia dapatkan. Itu salah. Tapi sebenarnya kalau kita pergi gereja, kita itu mencari kebenaran. Satu, tidak lain, yaitu firman Tuhan. Makanya kalau pergi gereja itu ya sangat penting itu kita mendengar khotbah-khotbah dari para imam, para pastor, para hamba-hamba Tuhan. Itu sebenarnya harus kita perhatikan, dengar baik-baik. Itu sangat penting. Bukan pergi gereja itu sekarang pergi untuk ingin mendapatkan sesuatu. Berkat apa? Jadi banyak orang Kristen begitu sekarang. Mereka ingin karena melihat tanda. Banyak juga orang karena melihat tanda. Wah, bisa melakukan mujizat. Makanya mereka percaya. Kalau iman saudara hanya mencari mujizat, tanda-tanda. Sehingga kemudian saudara percaya. Tapi tidak mencari Tuhan. Jangan berkata bahwa saudara punya iman. Saya katakan itu nol. Karena begini Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Kalau hanya kita percaya kepada Yesus Kristus, karena hanya tanda-tanda mujizat, baru kita tidak mencari Tuhan. Tuhan tidak akan mempercayakan dirinya kepada kita. Artinya ia tidak mempercayakan suatu karunia kepada kita untuk kita laksanakan. Kalau bahasa dunia itu Tuhan tidak akan memberikan kita sebuah tugas atau suatu kuasa untuk kita menjadi pemimpin atau kita melakukan atau contoh konkretnya adalah ia tidak akan menjadikan kita sebagai murid. Itu sebagai murid adalah kita juga akan melakukan hal-hal yang sama seperti apa yang dilakukan oleh guru kita. Tentu seorang murid juga nanti akan mengadakan tanda dan mujizat, memwartakan firman Tuhan. Seperti apa persis yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Tuhan tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, yaitu karena mereka percaya dengan tanda-tanda mujizatnya, bukan mencari Tuhan. Jadi hal yang utama di dalam kehidupan kita, saudara, itu mencari Tuhan, mencari kebenarannya, bukan mencari mujizat, bukan mencari kesembuhan. Sekarang manusia begitu. Kalau misalnya sakit, kalau sehat dia tidak mencari Tuhan. Dia pergunakan waktu hidup untuk kesenangan dirinya sendiri. Begitu sakit dia mencari Tuhan. Dia tidak begitu sakit dia tidak mencari Tuhan, tetapi dia mencari, membutuhkan sesuatu itu kesembuhan, mujizat. Itu dia percaya, itu imannya, percayanya itu di situ. Tapi Tuhan itu tahu gitu loh. Selama kamu sehat, ya, kamu tidak mencari kebenaran. Padahal ada orang, utusan-utusan Tuhan, murid-murid Kristus yang menjadi pelaku firman, yang ada di sekitar kita, sekitar kamu. Tapi kamu mengabaikan, kamu tidak memperdulikan. Yang pertama adalah karena apa? Tuntutan dunia, kehidupan. Dan memang ketika kita membuat suatu hubungan dengan Allah, ya, itu kan bertentangan dunia. Tetapi ketika hatimu membuat satu hubungan dengan dunia, maka engkau akan menjadi musuh Allah. Itu akan bertentangan dengan hal surga, saudara. Jadi memang ini adalah satu pilihan yang sangat sulit. Tapi kembali lagi, banyak orang yang datang kepada Tuhan itu hanya karena ingin sesuatu, mujizat, atau berkat. Padahal yang Tuhan inginkan adalah bahwa di mana kita itu harus mengerti firman-Nya.
Tuhan sebenarnya menginginkan supaya kita itu mencari Dia. Mencari Dia itu seperti apa? Apakah kita mencari seperti mencari ikan? Tidak. Mencari Tuhan itu langkah pertama itu tentu kita mendengarkan firman Tuhan, membaca Alkitab. Satu-satunya buku kitab yang agung, Alkitab, yang mengandung firman-firman Tuhan. Belajar menggali terus tentang firman Tuhan. Sehingga apa yang terjadi, saudara? Tuhan akan mempercayakan dirinya kepada orang-orang seperti itu. Tetapi banyak yang terjadi. Seperti yang terjadi dalam ayat 23 ini. Banyak orang berkumpul di Yerusalem itu yang percaya dalam namanya. Karena mereka melihat tanda-tanda yang diadakan oleh Yesus. Mereka tidak perlu dengan Yesus. Tidak peduli. Mereka tidak mencari Tuhan. Mereka hanya percaya saja tanda-tanda. Sehingga Yesus menyatakan dalam ayat 24 ini. Tapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Karena Ia mengenal mereka semua. Dan ya Tuhan tahu. Karena memang Tuhan tahu hati mereka semua pada waktu itu. Mereka datang itu berkerumun, percaya datang ke situ itu bukan karena mereka mencari Tuhan. Tapi karena mereka percaya, karena mereka melihat tanda-tanda dan mukjizat yang diadakan oleh Yesus Kristus. Jadi kita lanjut dalam ayat 25, saudara. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab Ia tahu apa yang ada dalam hati manusia. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa, saudara, untuk memberi kesaksian tentang manusia kepada Dia. Karena Dia tahu semua isi hati kita. Tidak perlu kita bersaksi tentang manusia, menceritakan itu kepada Yesus. Tuhan tahu semua isi hati kita. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, percaya itu adalah iman. Jadi kalau kita bicara tentang percaya dan iman, sama. Jadi iman itu terdiri dari beberapa hal. Ya. Satu adalah jujur, yang kedua adalah setia, yang ketiga dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Jadi jujur, kalau kita memiliki iman atau kita percaya kepada Tuhan, kita harus jujur. Ya, terutama adalah bibir lidah kita ini harus bisa kita kendalikan. Jangan bilang percaya kepada Yesus, padahal mulutmu selalu menipu, berdusta, membicarakan keburukan orang lain. Itu jangan katakan saudara memiliki iman. Itu omong kosong. Iman itu harus jujur, saudara. Yang kedua adalah setia. Ini yang paling banyak. Dan setia hal yang paling sulit. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan, tentu kita memiliki karakter atau sifat yang adalah setia kepada satu. Kalau dua itu bukan setia namanya, saudara. Setia itu adalah satu, bukan dua. Ya, ini harus dipahami. Banyak orang Kristen tidak paham arti seperti itu. Ya, contohnya, ini contoh, saudara. Jangan katakan kamu memiliki iman kalau kamu masih poligami. Itu bukan setia namanya, bukan iman. Setia itu satu, bukan dua, bukan tiga, bukan empat. Kalau tiga, empat, jangan bicara lagi tentang iman. Jangan bicara lagi tentang setia. Itu sudah jelas. Di luar daripada konteks. Di luar daripada iman itu. Kenapa? Setia itu satu. Percaya itu satu. Kalau kamu kan misalnya kalau kamu mengatakan kamu percaya kepada Allah, apakah Allah itu ada dua? Tentu satu. Jadi kamu percaya kepada satu hal, setia kepada satu hal, begitu pula dengan kehidupan. Kalau kamu memiliki istri atau suami, satu. Kalau lebih, itu berarti saudara tidak memiliki iman. Nah, ini banyak orang Kristen tidak paham. Ya. Makanya saya harap dengan apa yang saya
sampaikan dalam pembelajaran hari ini itu bisa benar-benar membuat saudara mengerti, memahami apa itu percaya iman kepada Tuhan Yesus. Setia itu cuma satu, saudara. Setia itu kalau kau bisa membagikan cinta, membagikan hatimu, itu bukan setia namanya, berbagi cinta, berbagi hati. Karena setia itu cuma satu, untuk selamanya. Makanya orang Kristen itu tekankan itu, menikah itu cuma satu kali. Satu untuk selamanya, tidak boleh dua. Ya. Ini sangat penting. Tapi yang terjadi sekarang itu, karena tidak kurangnya pemahaman pengertian tentang firman Tuhan. Jadi ini tidak berlaku lagi di kehidupan mereka. Ada yang beristri 2, beristri 3. Itu faktor karena tidak mengerti dan tidak memahami firman. Tapi kalau kita mengerti firman ini, kita mengerti tentang hal ini, tentang iman, tentang setia, percaya, maka saudara tidak mungkin melakukan hal itu. Saudara tidak akan berbagi hati, mendua hati, berbagi cinta. Saudara tidak akan menikah 2 atau 3 perempuan. Tapi cuma satu. Setia itu cuma satu. Seperti halnya saudara setia dengan Allah, itu cuma satu. Begitu juga di dunia. Harus setia dengan satu orang. Tapi ya begitulah. Makanya sangat penting ya, supaya saudara tidak disesatkan. Supaya saudara tidak mengalami hal seperti ini, khususnya untuk yang masih muda. Yang masih muda sekarang ini, yang masih belum menikah, itu harus paham ini. Setia itu tidak berbagi dia, cuma satu. Kalau istrinya 3, 4, apalagi orang Kristen, istrinya 2, 3, saya katakan dia itu tidak memiliki iman. Sekalipun dia rajin pergi gereja hari Minggu, pergi 2 ikut persekutuan, sekalipun ia selalu berbicara nama Tuhan Yesus, firman Tuhan, saya katakan itu semua palsu. Karena setia itu saudara cuma satu, untuk selamanya. Kalau 2, 3 itu bukan setia namanya. Terus selanjutnya saudara, yaitu ketiga itu dapat dipercaya atau diandalkan. Ya. Dapat dipercaya itu, dia itu bisa dipercaya kita kalau kita memiliki iman, percaya kepada Yesus Kristus. Artinya kita itu bisa dipercaya dalam segala semuanya. Tuhan akan memberikan suatu kepercayaan kepada kita, yang biasa disebut adalah suatu karunia, yang harus kita kerjakan. Sehingga kemudian kita diandalkan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan itu. Gitu. Tentang kerajaan Allah. Saudara. Yang pertama adalah jujur, yang kedua adalah setia, yang ketiga dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Artinya orang yang memiliki iman dan percaya itu akan dipakai oleh Allah untuk melakukan segala pekerjaan-pekerjaan. Yang pertama adalah tentu menjadi saksinya. Yang kedua adalah menjadi pelaku firman. Menyebarkan firman. Itu yang dilakukan oleh orang-orang yang dipercaya oleh Allah. Mereka membawa suatu berkat bagi semua orang. Karena mereka ini orang-orang yang bisa dipercaya. Sudah teruji dan bisa diandalkan. Sehingga tidak heran ya, ketika ada hamba-hamba Tuhan, pengikut-pengikut Kristus, murid-murid Yesus, itu mengadakan banyak tanda, kesembuhan, pengusiran, ya penyembuhan massal, mujizat-mujizat begitu banyak terjadi. Itu karena iman mereka sudah teruji. Dan sudah ada 3 unsur ini sudah ada di dalam diri mereka.
jujur, setia, dan bisa dipercaya atau bisa diandalkan. Sehingga mereka akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan dulu oleh Yesus Kristus itu sendiri. Jadi, saudara-saudara yang terkasih, memang yang perlu kita lakukan itu adalah kalau misalnya kita yakin, kita percaya bahwa Tuhan itu selalu menyertai kita, artinya kita memiliki iman, tapi harus turut dengan perbuatan. Itu yang perlu kita lakukan, bukan hanya sekadar kata atau ucapan, tapi juga harus dalam tindakan, supaya kita bisa dipercaya untuk diandalkan untuk melakukan kehendak Tuhan. Kita akan diberikan satu karunia untuk kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah, pekerjaan yang besar untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang tersesat terutama. Ya, memang kalau kita berbicara tentang iman atau supaya kita bisa dipercaya oleh Tuhan, saudara, ya, kita ini memang semua mempunyai masa lalu yang buruk lah. Tapi bagaimana kemudian ketika kita mengerti tentang firman Tuhan, ketika kita mengerti firman Allah, ya, artinya jangan lagi kita kembali pada masa lalu kita, tapi kita buat suatu hidup yang baru sesuai apa yang diperintahkan oleh Yesus. Ya, apa yang difirmankan itu yang perlu kita lakukan. Ya, kita harus bertobat, memulai hidup yang baru. Jadi jangan kita kembali lagi pada masa lalu. Masa lalu akan menjadi sebuah pembelajaran bagi kita. Tapi yang harus kita lakukan adalah bertobat. Sehingga ketika kita bertobat, kita terus harus mencari kebenaran. Dan kita menemukan kebenaran itu. Dan juga kita melakukannya dalam tindakan perbuatan kita. Ya. Maka Tuhan akan mempercayakan suatu karunia besar dalam diri kita. Untuk kita lakukan pekerjaan-pekerjaan Allah di dalam dunia ini. Dalam menginjil, mengatakan firman Tuhan, menjadi saksi-saksi Tuhan, membawa saluran berkat-berkat Tuhan kepada setiap jiwa. Ya. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Jadi kalau kita berbicara tentang percaya, memang sangat gampang. Tetapi yang perlu kita perhatikan adalah, jadi iman itu harus disertai dengan perbuatan. Ya. Kalau kita bilang percaya kepada Yesus Kristus, kita terus memuji Tuhan. Artinya kita harus membuat satu koneksi hati dengan pikiran kita, membuat satu persetujuan bahwa kita memuji Tuhan itu dengan hati, dan kita akan melakukan kehendak-Nya di dalam kehidupan kita. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, semoga apa yang saya sampaikan dalam video kali ini, dalam pembahasan kita pada hari ini, semoga ini bisa bermanfaat bagi saudara semua, dan saudara tidak gagal paham, tapi saudara akan berikan suatu pengetahuan yang baru untuk saudara berpikir lebih jernih, menggali tentang firman Tuhan, dan terus harus mencari kebenaran. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, terima kasih. Semoga berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus selalu menyertai saudara semua. Salam.